Stop. Kamu sudah terlalu banyak minum. Nampak seorang gadis sedang merebut gelas berisi vodka yang hampir kekasihnya tenggak. Padahal kondisi pria itu sudah sangat mabuk. Kita hanya pacar pura-pura. Jadi jangan sok mengaturku. Sentak pria itu. Kedua matanya yang pekat dan dalam menatap tajam ke arah wanita di depannya bernama Lisa. Kemudian dengan kasar dia mengambil alih kembali gelasnya lalu dia tenggak vodka itu sampai habis. Keenan Henderson, dia harus menerima kenyataan jika wanita yang dia cintai, Astrid, telah menikah dengan kakak kandungnya. Beberapa botol vodka yang sudah dia habiskan menunjukkan betapa keras dia sudah berusaha menghilangkan bayang-bayang wanita itu dalam otaknya. Lisa meletakkan kasar gelas di tangan Keenan sementara pria itu sudah hampir ambruk ke atas meja. Cukup, Ken. Aku akan membantumu kembali ke kamar. Lisa melingkarkan tangan Keenan di bahunya. Namun kekuatannya tidak seberapa dibanding tubuh kekar Keenan yang tidak lain adalah bosnya. Kamu berat sekali. Lisa menyerah, dia kembali meletakkan tubuh Keenan di kursi semula kemudian meminta tolong pada petugas bar untuk membantunya membawa Keenan ke kamar hotel yang sedang Keenan sewa di lantai atas. Lisa Mahendra, dia datang bersama kakaknya dari kota asal hanya untuk memberikan berkas penting yang tertinggal. Saat ini bosnya sedang mengurus proyek di luar kota. Tidak menyangka dia justru mendapati sang bos sedang mabuk-mabukan di klub yang menyatu dengan hotel bintang 5 tersebut. Bukan hanya itu, mereka berdua sebenarnya memiliki hubungan khusus. Sebuah pacar pura-pura yang Keenan pinta supaya dia bisa melupakan Astrid. Namun kenyataannya rasa cinta Keenan pada Astrid sangat sulit untuk dihilangkan. Tiit. Bunyi pintu kamar dibuka. Petugas bar sudah membawa Keenan masuk dan merebahkan di atas ranjang. Terima kasih, ini tip untuk kalian. Lisa memberikan 2 lembar uang 100 ribuan pada petugas itu sebelum mereka pergi lalu menutup pintu kembali. Lisa hendak berbalik untuk mengecek kondisi Keenan, tapi dia dikejutkan oleh sosok pria tinggi tegap yang tiba-tiba memeluknya dari belakang. Akhirnya kamu datang juga, Astrid, ujar Keenan dengan suara serak serta bau alkohol yang begitu menguar mengusik indera penciuman wanita itu. Lisa langsung tersentak. Dia melepas paksa tubuh yang sudah mabuk berat. Aku bukan Astrid, Ken. Sepertinya aku datang di waktu yang salah. Lisa segera meraih pintu namun Keenan langsung meraih tangan Lisa dan dia sudutkan ke dinding. Aku menginginkanmu malam ini, bisik Keenan, parau, dengan mata yang kini sudah begitu sayu. Sadar, Ken, kamu mabuk dan aku bukan Astrid. Aku. Ucapan Lisa tidak bisa dia selesaikan karena Keenan sudah beraksi di bibirnya dengan paksa. Mata Lisa membulat. Tubuhnya menegang akibat rasa takut yang tiba-tiba merayap di seluruh saraf aktifnya. Dia berusaha mendorong dada kekar dengan otot-otot tegas tercetak di sana. Bukannya menjauh, lumatan itu justru semakin kuat dan liar memaksa bibir Lisa untuk terbuka. Lisa menggerak-gerakkan wajahnya ke kiri dan kanan hingga ada celah untuk terlepas. Kesempatan itu dia gunakan lagi untuk berteriak. Jangan, Ken. Tangan Lisa terus bergerak untuk menarik kemeja yang sedang dikenakan atau mendorong bahu dan semua yang bisa dia jauhkan. Tapi tetap saja tubuh Keenan begitu berat dan kuat. Teruslah bergerak. Aku suka, bisik Keenan dalam dan mengintimidasi tepat di telinga Lisa. Pria itu masih penasaran pada bibir wanita yang dia kira adalah Astrid. Dia pun kembali mencium dengan buas hingga tenggelam dalam kenikmatan yang baru dianggap sebagai permulaan. Semakin tidak terkendali karena Keenan dalam keadaan mabuk.
Kini tidak ada yang bisa Lisa lakukan selain menendang kejantangan Kinan. Ark! Kinan mengeram kesakitan. Dalam kesempatan itu Lisa gunakan untuk mendorong Kinan dan secepatnya bergerak untuk menggapai pintu dan kabur. Rupanya tidak semudah itu. Kinan masih memiliki kekuatan untuk menarik tangan Lisa saat pintu hampir saja terbuka. Lalu dengan kasar dia menjatuhkan tubuh itu ke atas ranjang. 1 detik kemudian Lisa tidak bisa berkutik karena Kinan mengunci tubuh mungil itu di bawah kungkungannya. "Ken, lepaskan. Aku mohon." Isak tangis Lisa diiringi tubuhnya yang sudah gemetaran. Dia merasakan takut yang teramat sangat, ini adalah pertama kali tubuhnya disentuh oleh pria. Mata hitam Kinan yang biasa begitu terang dan mempesona kini menggelap dan berkabut oleh gairah yang dia mulai sendiri. "Kita mulai, sayang." Suara serak dan dalam itu sebagai awal aksi Kinan di luar kesadaran. Haruskah kehormatanku yang selama ini aku jaga harus direnggut paksa olehnya? Aku memang mencintainya. Tapi bukan dengan cara seperti ini, jerit Lisa dalam hatinya seiring dengan air matanya yang menderas. "Hakakaka." Lisa tersentak ngilu. Dia merasa hancur saat ini juga, tubuhnya, dunianya. Astrid. Bahkan Kinan terus meracau dengan menyebut nama wanita lain. Sungguh pesona pria yang ada di depan matanya tidak dapat dia hindari. Garis rahang yang tegas, kulit putih serta pahatan sempurna di setiap lekuk wajah itu terasa menghipnotis. Bukan ketampanan itu, tapi hati Lisa sudah berlabuh sejak lama dan tanpa alasan dia rela merasakan cinta sendiri. Namun apa yang dia dapat sekarang? Pangeran yang dia agung-agungkan itu berubah menjadi devil yang begitu brengsek menghancurkan dirinya dalam sekejap. Lisa merasa terhina. Namun walaupun sudah percuma, Kinan sudah berhasil menembus apa yang sudah dia coba pertahankan. Dia pasrah meski dia merasa nyeri dan tersiksa. Namun lambat laun tubuhnya tidak bisa ingkar atas semua kenikmatan yang mulai merajai. Hingga waktunya telah habis. Kinan sudah tergeletak dengan kepuasannya sendiri lalu terlelap. Sementara Lisa masih menatap kosong langit-langit kamar. Hingga suara bel yang berulang-ulang baru mengembalikan kembali kesadaran wanita itu. Dia menatap jijik atas dirinya. Bibirnya masih bergetar, tubuhnya terasa teramat sakit. Tapi dia memaksakan diri untuk bergerak meraih bajunya yang sudah robek bagian atasnya. Meski sedikit kesulitan, dia akhirnya bisa menutupi kembali tubuhnya yang telah ternoda. Dibukanya pintu kamar Kinan untuk pergi sekaligus melihat siapa yang sedari tadi memencet bel. Diana Lisa kembali menangis melihat kakaknya berdiri di ambang pintu. Diana yang sedari tadi menunggu Lisa di lobi akhirnya naik ke atas untuk menemui Lisa yang sudah cukup lama bersama Kinan. Tidak dia sangka penampilan adiknya ini terlihat kacau. Diana pun memaksa masuk. Mulutnya menganga saat melihat Kinan yang tidur tengkurap tanpa memakai selembar kain pun serta kondisi ranjang yang berantakan. "Lisa, apa yang terjadi?" Alih-alih menjawab, Lisa justru meraih jaket yang ada di tangan Diana lalu dia gunakan untuk menutupi tubuh atasnya yang sedikit terbuka. "Lisa?" Diana kembali bertanya tapi Lisa justru gemetaran sembari menarik resleting jaket itu. Tanpa menjawab apa-apa Lisa berbalik dan pergi dari sana. "Lisa tunggu." Diana hendak mengejar Lisa tapi tangannya tertahan oleh tangan Kinan yang setengah sadar menggenggamnya. "Astrid, jangan kemana-mana," racau Kinan yang masih memejamkan matanya begitu erat. Diana melihat wajah itu begitu tampan. Juga kaya raya. Sudah lama dia mengincar Kinan supaya dia memiliki ATM berjalan. Tapi Lisa sudah lebih dulu mendapatkannya.
Sebuah ide gila pun muncul di otak Diana. Dia tersenyum miring dan segera menutup pintu kamar dari dalam lalu menatap Kinan penuh maksud. Lisa berlari ke parkiran basement hotel. Dia tidak peduli dengan Diana yang tertinggal. Pikirannya sedang kalut saat ini. Dia ingin menghindari Kinan atau bahkan jika memungkinkan dia ingin melupakannya. Tapi, apa bisa? Mereka bekerja di perusahaan yang sama sebagai atasan dan bawahan yang selalu bersama setiap harinya. Hah! Lisa menarik nafas dalam-dalam. Dadanya terlampau sesak untuk menahan tangisannya. Dia pun menginjak pedal gas keluar dari area hotel dan ingin pulang ke apartemen. Akhirnya kamu datang juga, Astrid. Aku menginginkanmu malam ini. Astrid, teruslah bergerak. Aku suka. Kita mulai, sayang. Racauan suara Kinan saat berkali-kali menyebut nama Astrid terus mengaung di telinganya. Bahkan selama bercinta, hanya namanya yang kamu sebut, ia menarik nafasnya dalam-dalam. Begitu sesak, nyatanya namaku tidak pernah ada di hatimu, Ken. Tangan Lisa mencengkeram erat setir mobil. Menyalurkan segala emosi jiwanya. Bodoh. Aku bahkan telah memberikan semuanya, sesal Lisa yang tidak bisa melawan saat Kinan merenggut paksa mahkotanya. Tangisnya semakin pecah seiring dengan kakinya menambah menginjak dalam pedal gas. Vroomim. Lisa menembus beberapa kendaraan berkelok kanan dan kiri. Dia berkendara penuh emosi. Hingga akhirnya dia hilang kendali saat bertemu truk yang melintas di depannya. Ciit. Mobilnya direm mendadak dan masuk ke sisi jalan hampir saja menabrak pohon beringin di sana. Wajah Lisa menegang saat dia berhasil selamat dari kecelakaan yang bisa saja merenggut nyawanya. Harusnya aku tadi tidak menghindar. Harusnya aku tadi mati saja. Di tengah adrenalinnya yang baru terpacu, Lisa semakin merasa hancur. Dia menenggelamkan wajahnya di antara tangannya yang melipat di atas setir. Bahunya berguncang, tanda tangisannya semakin menjadi. Dia baru saja diperkosa, tapi juga hatinya ikut tercabik-cabik. Cahaya matahari mulai menyelinap di sela tirai yang tersingkap, mengganggu tidur nyenyak Kinan. Dia pun mengeram dengan keadaan tubuh tidak nyaman dan kepala terasa pusing akibat mabuk berat semalam. Kinan berusaha menggeser tubuh beratnya ke headboard ranjang lalu menyandarkan punggungnya di sana. Lisa, apa dia yang membantuku masuk ke kamar? Gumamnya memijit pangkal hidung untuk mengurangi pening. Tapi gerakannya terhenti ketika merasa ada yang aneh. Matanya membulat saat baru menyadari tidak ada sehelai benang pun yang melekat di tubuhnya. Kemudian netranya memindai ke seluruh ruangan dengan sedikit panik. Dia pun menyibakkan selimut dan bergegas memakai celana panjang yang masih berada di lantai. Lagi-lagi dia dikejutkan oleh noda darah di atas spray putih. Apa yang baru aku lakukan semalam? Kinan mengusap kasar wajahnya hingga menarik rambutnya sedikit frustasi. Dia berusaha mengumpulkan memori yang terpencar. Tapi percuma, dia tidak mengingat apapun. Lisa, apa semalam aku dan dia? Kinan memejamkan matanya dengan erat. Namun dia menampik, jika bukan dia lalu siapa? Dia kembali memandang noda merah di spray. Semakin dia mencoba mengingat, kepalanya semakin terasa pusing. Saat seperti itu terdengar suara gemericik air di kamar mandi membuat Kinan terkesiap. Menegang. Tidak lama kemudian pintu itu terbuka perlahan hingga muncul sosok wanita tengah menggunakan badrobe. Diana. Mata Kinan membulat melihat kakak Lisa yang baru keluar dari kamar mandi. Kak Kinan, kamu sudah bangun.
Diana terkejut melihat Kinan sudah berdiri di dekat ranjang dengan dada terbuka menampilkan otot-otot perkasa yang seksi. Penampilan pria itu nampak kacau tapi justru semakin mempesona. Membuat Diana semakin mengagumi sosok itu. Aku tadi berniat akan pergi setelah membersihkan badan dari sisa semalam, lanjutnya menundukkan kepala dengan jemari saling bertaut. Mulut Kinan terbuka dan bergerak tapi dia sulit sekali mengeluarkan suara. Kejadian ini sungguh membuatnya terkejut. Diana pandai sekali memainkan peran, kini dia mulai menangis. Menutup wajahnya dengan tangan masih di posisi yang sama. Kinan mengusap wajahnya frustasi. Dia tidak percaya dengan ini. Tapi Kinan kembali melihat noda darah di spray. Itu tidak bisa dimanipulasi, bukan? Bagaimana bisa kamu berada di kamarku? Kinan akhirnya mengeluarkan suaranya. Diana mengusap wajahnya yang basah lalu memberanikan diri menatap Kinan. Semalam aku berniat menjemput Lisa di sini. Tapi Lisa justru memintaku merawatmu yang sedang mabuk. Dia pergi begitu saja. Tanpa aku sangka kondisi itu justru membuatku terjebak di sini. Kamu mencekal tanganku yang akan pergi. Lalu Hicks. Diana kembali menangis. Sejenak Kinan terdiam. Antara percaya atau tidak. Namun bukti sudah ada dan sangat jelas. Dia juga tidak bisa mengelak karena memorinya berjalan hanya sampai Lisa yang merebut gelas vodkanya semalam. Setelahnya dia benar-benar lupa. Kinan menarik nafas dalam-dalam lalu bergerak untuk mendekat. Dia memandangi sosok yang masih berdiri sembari menangis menunduk. Haruskah aku memeluknya? Tapi kenapa hati ini menolak? Gumamnya dalam hati. Sampai akhirnya Kinan memilih melewatinya menuju ke kamar mandi. Tapi sebelum dia benar-benar masuk, kakinya terhenti. Aku mandi lebih dulu. Setelahnya kita kembali ke ibu kota bersama-sama, ucapnya baru kemudian dia masuk dan menutup pintu rapat. Selepas bunyi pintu ditutup, Diana mengangkat dagunya. Dia menoleh ke belakang dan tersenyum penuh kemenangan. Aku ingin lihat, seberapa gentle dia. Bisiknya seraya menghapus air mata buayanya. Hari ini seharusnya Lisa berangkat ke kantor. Tapi sudah pukul 10 pagi, dia masih duduk di atas ranjang dan termenung. Kedua tangannya memeluk kakinya yang dia tekuk. Sementara pandangannya kosong ke depan. Hanya itu yang dia lakukan setelah semalam berhasil pulang dengan selamat lalu membersihkan dirinya. Tidak nafsu makan, tidak pula minum. Jiwanya seakan telah direnggut paksa. Tersisa raga yang berisi ruang hampa di dalamnya. Sampai terdengar suara dari luar kamar. Dia yakin itu adalah Diana. Karena hanya kakaknya itu yang tahu nomor PIN masuk apartemen miliknya. Lisa. Sebuah ketukan diiring panggilan dari luar. Setelahnya Diana membuka sendiri pintu kamar Lisa dan masuk. Kinan menunggumu di taman bawah, ucap Diana dengan wajah angkuhnya. Jantung Lisa yang sempat beristirahat harus kembali terpompa begitu cepat saat Diana menyebut nama Kinan. Aku, Lisa membuang tatapannya, aku tidak mau. Terserah kamu, aku tidak peduli. Tapi ada yang ingin aku katakan padamu sekarang juga. Diana bergerak mendekat. Dia berdiri di samping Lisa dengan kedua tangan melipat di dada. Menunjukkan jika dia yang berkuasa di sini. Lisa mendongak, menunggu apa yang ingin dikatakan Diana. Jangan katakan pada Kinan kalau semalam kamu yang tidur dengannya. Ucapan Diana membuat Lisa mengerutkan keningnya. Dia pun bergerak untuk memijakkan kaki di lantai dan berdiri sejajar dengan Diana. Lisa tidak berminat membicarakan kejadian semalam. Tapi dia penasaran kenapa Diana bisa melarangnya.
Ada apa sebenarnya? Tanya Lisa datar. Dia sudah hafal kelakuan busuk kakaknya itu. Entah akan ada apa nantinya. Tapi yang pasti jangan pernah mengatakan pada Kinan jika semalam kamulah yang sudah tidur dengannya. Jika tidak, aku akan mengadu pada ayah. Dia akan mengetahui seberapa murahan anak kesayangannya ini. Lisa menggeleng tegas. Jangan bawa-bawa ayah dalam hal ini, dia nampak ketakutan. Sayangnya aku tidak main-main, Lisa. Kamu pasti tahu apa yang terjadi jika ayah tahu kelakuanmu di hotel bersama Kinan. Penyakit ayah bisa-bisa semakin parah atau bahkan lebih buruk dari itu, ancam Diana. Selama ini Lisa bersikap manis pada Diana tidak lain karena dia menghormati kakaknya itu. Mereka memiliki satu ayah yang sama namun beda ibu. Mereka berdua kerap sekali bertengkar. Semua kesalahan selalu Diana lakukan dan dia limpahkan pada Lisa berharap ayahnya menghukum adiknya itu. Namun rupanya sang ayah jarang memarahi Lisa. Atas alasan itu pula Diana selalu membenci Lisa. Selalu ingin merebut apa yang Lisa miliki termasuk Kinan. Rencana busuk apa yang sudah kamu persiapkan? Tembak Lisa. Namun Diana dengan santainya mengedikkan bahu.